Pak, keuntungan proyek kita kemarin tembus 200. Halo sayang. Sayang, hari ini aku dapat insentif 200.000. Kita bagi 2 ya. Rey, tolong kamu beli ketoprak di depannya. 2 bungkus aja. Baik, Pak. Sejak pacaran hingga menikah, dia mengira kalau aku hanya karyawan biasa. Sayang, kamu tahu nggak? Di kantor aku udah ganti direktur dan kami dapat proyek besar. Kalau misalnya proposal yang aku ajuin ke klien itu diterima, aku dapat komisi 3 juta. Baguslah, semoga berhasil ya. Oh iya, ini aku ada bawain ketoprak sama tas baru buat kamu. Cie, tas baru ya? Ori lagi. Ori apanya? Ini suamiku yang beli di pasar malam. Pasar malam? Pasar malam apanya? Ini ori loh, nggak mungkin lah. Mana proposal kemarin? Udah selesai belum? Nah, gitu dong. Loh, kok dikasih ke dia sih? Itu kan hasil kerjaan kita. Daripada kita digantiin terus. Kita ini karyawan baru, Lan. Udahlah, ngalah aja sama karyawan senior. Loh, kamu ngapain, Jack? Kita disuruh pindah ke gudang, Lan. Loh, kok bisa? Karena sekarang ini udah jadi ruangan aku. Aku dikasih tanggung jawab sama Pak Direktur baru untuk ngerjain proyek ini. Nih, tanda tangannya. Loh, proposal ini kan aku dan Jacqueline yang bikin. Curang banget sih. Heh, anak baru. Itu tuh namanya bukan curang, tapi kamu kalah saing. Jadi mending nih, kamu beresin barang-barang kamu sebelum Pak Direktur yang baru datang. Oke? Gak mau. Oke. Jangan salahkan saya kalau Pak Direktur bikin kamu peringatan. Pak Direktur sudah datang. Selamat pagi, Pak. Sayang? Mbak. Ini maksudnya apa ya? Ya itu uang buat kamu. Kamu butuh uang kan? Mbak, saya bukan pengemis. Nih, sombong banget. Baru kali ini ya, saya ketemu pengemis tapi sombong kayak kamu. Kismin, kalau kurang tuh bilang, biar saya tambahin. Tuh, ambil. Fik banget. Anak pang dibilang gembel. Mas, mau nggak ya jadi pacar bohongan saya? Hah? Bohongan? Enggak, Mbak. Dari kecil saya diajari orang tua saya untuk jujur. Kalau mau beneran. 50 juta, Mas. Ayo. Yuk, ikut saya. Gimana? Udah keren belum? Wah, keren banget. Cocok nggak, Mbak? Iya, cocok kok. Keren abis. Yaudah yuk, sekarang kita pergi ke pertemuannya. Pertemuan apa, Mbak? Iya, ntar aku cerita deh. Yuk. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Loh, ini bukannya pengemis yang sombong tadi ya? Oh, jadi ini pacar yang kamu sebut itu. Dibayar berapa kamu sama dia? Apa? Pengemis? Sayang, selera tubuh kamu nih rendah banget ya. Bro, lo tuh nggak pantas pakai setelan jas kayak gini. Bener banget sayang. Setelan jas kayak gini cuma pantas dipakai sama manajer PT Suwongkong. Oh, kamu manajer di PT Sun Wukong ya? Itu salah satu perusahaan terbesar di Cina. Boleh temuin aku sama CEO-nya nggak ya? Soalnya aku pengen banget ketemu sama dia. Ya bisa aja sih. Tapi lo tahu sendiri kan, CEO itu sangat sibuk. Lagian, orang miskin kayak lo, ngapain ketemu sama CEO perusahaan besar? Ya udah, coba kamu telepon dulu deh. Pasti dia ada waktu kok untuk manajernya. Halo, saya Herdinigo, CEO PT Sun Wukong. Tapi kok saya nggak pernah ketemu kamu di perusahaan saya ya?
Aku pulang. Loh, kok ada bekas lipstik di baju suamiku? Oh, sayang, tolong buatkan aku kopi ya. Aku capek banget nih. Ini mas, kopinya. Terima kasih ya. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Ya, nanya apa? Itu di kera baju kamu, bekas lipstik bibir siapa? Bekas bibir apaan? Ini bekas bibir siapa? Kamu selingkuh ya? Aku tuh baru pulang kerja loh. Dan aku tuh capek banget. Kamu gak usah mulai cari masalah deh. Aku yang cari masalah. Aku ini tuh istrimu loh mas. Udah ya. Aku gak mau bahas. Kebetulan sekali kamu datang. Jadi gimana rencana kita sore ini? Boleh sih. Bagus. Kita jadikan sore ini sebagai sore yang tidak pernah terlupakan. Aku yakin pasti suamiku berkhianat. Aku pulang. Mas, dia siapa? Dia? Siapa? Dia kejutan buat kamu. Aku udah nggak kaget sih mas. Aku udah yakin kalau kamu tuh selingkuh di belakang aku. Aku selingkuh? Sini kamu. Rin, kita nggak bisa selamanya bohong. Dan kita harus akhirin ini, Rin. Rey. Berhubung suami kamu sudah berangkat kerja, sekarang giliran aku ya. Dari mana kamu, Mas? Sayang, aku dari... Gak usah mikirin alasan, Mas. Bekas listrik itu udah ngejelasin semuanya. Itulah kenapa kemarin aku nggak jawab itu bekas bibir siapa. Karena harusnya kamu tahu kalau itu bekas bibir kamu sendiri. Mas, aku minta maaf mas. Aku hilaf. Aku maafin kegilapan kamu. Tapi aku tidak akan pernah mengampuni pengkhianatanmu. Come on, Mani. Susah banget sih Jan. Lu ngapain tuh orang? Pasti mau maling. Woi, maling! Apa sih? Pergi sana. Enak aja ya mau ngambil duit orang. Pak, kayaknya ada orang mencurigakan di dekat mobil Bapak. Kamu ngapain dekat mobil bos saya? Mobil ini tuh Lexus. Emang kamu bisa beli? Kalau kenapa gimana? Udah. Ih, Pak, ini kan duit Bapak. Dia pasti nyuri duit Bapak. Bukan gitu, Bu. Alah, nggak usah bohong. Kamu pasti mau nyuri, kan? Rina. Dek, kamu ngapain ya di sini? Tadi saya nggak sengaja lewat sini, Om. Terus ada orang jahat yang mau ngambil duit Om. Alah, kamu pasti kerjasama kan sama penjahatnya. Pak, zaman sekarang kita nggak bisa percaya sama orang. Udah, ngaku aja. Udah cukup. Terus uangnya mana? Yang itu ya? Iya benar, Pak. Ini uangnya. Sini. Maaf, saya nggak bisa kasih uang ini gitu aja. Kalian harus buktiin kalau uang ini emang milik kalian dan mobil ini punya kalian. Hei gembel, ini tuh mobil bos saya, bukan cuma ini. Itu pun juga udah 2 tahun parkir di sini. Nih ya, kamu lihat sendiri ya. Otomatis bisa terbuka. Kamu kira Avanza? Ini tuh Lexus. Udah Rina, jangan berlebihan. Nanti nggak enak dilihat orang itu. Ya udah Pak, ini uangnya saya balikin. Saya cuma takut salah orang aja tadi. Sini Pak, biar saya hitung dulu. Nanti diambil lagi sama dia selembar 2 lembar. Oke Pak, pas. Rina, adik ini nggak mungkin ngambil uang itu. Kalau dia mau ngambil, udah dari tadi dia pergi sama uang itu. Ya udah, sebagai tanda terima kasih saya, ini buat kamu. Nggak usah Pak, nggak usah. Nggak usah sombong deh. Tinggal terima apa susahnya sih? Udah, kamu terima aja. Nggak usah Pak. Saya ikhlas kok nolong Bapak. Kalau boleh tahu kamu kerja di mana? Untuk saat ini, saya belum ada pekerjaan, Pak. Tadi aja juga saya keliling-keliling nyari pekerjaan, tapi belum nemu juga. Dan kebetulan orang tua saya saat ini sedang sakit.
Jadi saya berusaha buat cari kerja di sini. Alah, Pak, orang kayak dia ini cuma pengen dikasihanin aja. Nggak usah percaya deh. Kalau boleh tahu kamu tamatan apa? Kebetulan saya sarjana ekonomi, Pak. Baiklah, mungkin kamu menolak uang ini dari saya. Tapi saya yakin kamu berpikir untuk menolak tawaran yang satu ini. Bagaimana kalau kamu bekerja dengan saya untuk menempati posisi sebagai finance? Loh, Pak, itu kan posisi saya. Iya, Rina. Mulai saat ini, posisi kamu digantikan dengan dia. Karena saya butuh manusia yang berhati jujur, bukan berhati licik seperti kamu. Kamu kira saya nggak tahu kalau kamu dalang di balik ini semua? Di dalam mobil itu ada uang 50 juta. Nanti saya akan mengalihkan perhatian Pak Har dan saatnya kamu beraksi. Ditambah lagi, di saat seperti ini, bisa-bisanya kamu mencari kesempatan untuk mencuri uang itu. Silakan pergi dari sini. Selamat ya. Saya harap kamu aman. Permisi Pak, paket atas nama Lana totalnya 10 juta. Kebetulan ini dia orangnya. Pesan apa kamu Lana sampai 10 juta gini? Apa? Rasanya saya nggak ada pesan apa-apa. Apalagi sampai 10 juta. Nih Pak, kalau Bapak nggak percaya, tuh lihat. Saya nggak ada pesan apa-apa, Pak. Saya tidak peduli dan tidak mau tahu. Kamu bayar paket itu. Dan nih, kasihan bapak ini udah bayar paket kamu 10 juta itu. Tapi Pak, Bayar. ini Pak uangnya. Terima kasih ya Mbak. Permisi Pak, ini laporan keuangan kita bulan ini. Iya, makasih Lan. Letakin aja di situ. Oh iya, gimana tadi? Udah kamu bayar? Sudah Pak. Pak, sebentar saya angkat telepon dulu ya. Oh iya, silakan. Iya benar Pak, dengan saya sendiri. Ini ada kiriman paket COD atas nama Lana Kera dengan total 5 juta. Apa? 5 juta? Saya nggak ada pesan apa-apa loh Pak. Tapi orderan ini atas nama ibu. Saya juga di depan rumah ibu. Ibu harus bayar sekarang. Ya udah sebentar, saya transfer. Pak, saya benar-benar bingung. Padahal saya benar-benar nggak pesan apa-apa. Tapi udah 2 paket datang atas nama saya. Malah nominalnya nggak sedikit lagi Pak. Padahal uang itu untuk bayar berobat ibu saya. Itu udah tanggung jawab kamu. Apalagi atas nama kamu. Kamu harus bayar itu. Siap Pak. Rasain tuh, siapa suruh rebut Wilson dari aku? Sekarang kamu akan nanggung semua akibatnya, Lana. Makan tuh, pesanan jutaan. Baik, di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Berkat proyek yang kalian bikin, itu sangat membuat hati kalian puas. Oleh karena itu, saya ingin memberikan bonus kepada kalian berdua sebesar 15 juta. Beneran, Pak? Iya. Tapi uang bonus kamu sudah langsung saya transfer ke kalian. Wah, nggak bisa gitu dong, Pak. Bonus itu kan hak saya. Emangnya saya ada salah sama Bapak? Ya benar, itu hak kamu. Tapi hak Lana juga untuk mendapatkannya. Saya di sini bersikap adil. Saya mentransfer semua bonus kamu kepada Lana. Itu semua demi membayar orderan fiktif kamu. Oh, jadi kamu orangnya? Iya benar. Dia yang memesan orderan fiktif untuk kamu. Enggak, Bapak nggak punya bukti. Jadi Bapak nggak bisa asal nuduh saya. Saya bisa laporin Bapak ke kantor polisi loh. Saya tidak ngasal nuduh. Saya punya saksi bisu. Halo, saya mau kamu melacak orderan fiktif yang mengatasnamakan Lana Kera. Saya butuh secepatnya. Benar-benar tega kamu ya Rina. Siapa suruh kamu rebut Wilson dari aku? Kan kamu tahu kalau aku suka sama dia dari dulu. Saya tidak peduli alasannya apa. Itu sudah menjadi akibat dari apa yang telah kamu perbuat pada Lana. Dan satu lagi, kemasi barangmu dan angkat kaki dari kantor.
kamu nikahin adik saya, utang kamu akan lunas. Dia bener aja kak. Adik kakak aja udah buta, puntung, cacat lagi. Masa mau dinikahin sama saya? Ya karena dia sudah nggak berguna. Makanya saya mau trade dia. Dan kamu harus nikahin dia. Kalau enggak, utang kamu saya kali 12. Hah? Dek, ini siapa? Adiknya Kak Lana. Astagfirullah, Rina. Kamu ngapain sih bawa dia ke sini? Kamu tahu kan, kita ini hidupnya udah susah, Rina. Ya mau gimana lagi? Kita udah banyak minjem uang sama Kak Lana sampai miliaran. Bahkan abang kalau jual ginjal juga nggak akan cukup bayar utang kita. Satu-satunya cara supaya utang kita lunas ya dengan nikahin adiknya. Iya juga sih. Mau gimana lagi? Ya udah deh, kamu bantu dia duduk dulu, biar dia istirahat. Kamu istirahat dulu ya di sini. Soalnya rumah kita habis kebanjiran 3 hari. Makasih ya. Maaf. Aku udah ngerepotin kamu. Nggak masalah kok. Lagian ini bentuk balas budi kami ke kakak kamu. Yaudah, aku pergi masak dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu panggil abang aku. Duluan ya, bang. Tambah satu beban lagi. Bayar sekarang! Bang, masih saya waktu dikit lagi. Maaf ya, bang. Aduh, salah. Salah. Bang, kalau kita nggak bayar utang kita sekarang, rumah kita bakal dirobohin. Ya udah, kita ke mahkamah sekarang sebelum mereka datang. Ini jalan salah satunya. Kita harus keluar dari rumah ini. Iya bang, kita bawa Hars sekalian ya. Kasian dia ditinggal sendirian. Iya, kita harus juga bawa Hars sekalian. Loh, Har mana bang? Ubur-ubur Kang Ale. Mau kabur kemana, Le? Bayar hutang kalian atau nyawa kalian? Di dalam ATM ini ada uang senilai 1 miliar. Har, kok kamu tiba-tiba sehat? Ceritanya panjang. Yang penting selesaikan dulu utang-utang kalian. Nih, kita tukaran istri selama seminggu lebaran. Deal, mau 1 bulan juga boleh. Mas Re, apa-apaan ini? Kamu nggak dengar? Aku sama Har mau tukar istri. Emang kurangnya aku apa mas? Pakai nanya lagi. Kamu itu ya? Sayang, malam ini kan malam Jumat. Gimana kalau kita senoroso? Mas, malam senaros itu ngaji, bukan mancikan keturunan. Kita ini udah 2 bulan menikah, tapi kamu nggak mau berhubungan intim. Bahkan liatin wajah kamu aja nggak mau. Mak, nanti kumisan dia. Enggak. Aku cuma belum siap mas. Aish, udah. Kalian gak usah pada ribut di sini. Intinya sekarang kamu udah jadi istriku dan aku udah nggak sabar mau kikuk-kikukan sama yang hijaban. Duluan ya, ambil jatah dulu. Kamu yakin sama ide ini? Kenapa? Kamu keberatan? Enggak. Aku mau kok. Apalagi kamu ganteng. Jangan mas, jangan. Aku tuh masih suci mas. Ih, goyang kali, tenang aja. Aku nggak bakal ngeluarin jurus helikopterku. Aku bakal main slow. Lan, tunggu dulu Lan. Kamu tuh mau kemana? Tunggu dulu. Aku tuh bisa jelasin. Jelasin apa lagi mas? Selama tukaran istri seminggu ini, kamu gak pernah nyentuh aku sama sekali. Kamu yang punya ide tukaran istri. Tapi ternyata kamu juga yang nganggurin aku. Sayang, kamu kenapa?
Hasil dari pemeriksaan, suami ibu terkena virus HIV. Ibu jangan bercanda ya. Suami saya dari awal pernikahan sampai sekarang gak pernah jajan sembarangan. Gak mungkin dia kena HIV. Ada yang gak beres. Kena virus HIV selama seminggu ini. Jangan-jangan... Rin, tunggu Rin. Lepasin aku, Mas. Aku ini tuh kotor. Aku hina. Enggak Rin. Menurut aku tuh kamu sempurna. Enggak, Mas. Aku tuh gak sempurna seperti apa yang kamu bayangkan. Dulu aku ini wanita malam yang suka ganti-ganti cowok. Sampai akhirnya aku divonis dokter terkena penyakit HIV. Terima kasih banyak, Mas, udah mau nikahin perempuan seperti aku. Tapi aku minta maaf, aku belum bisa kasih kamu keturunan. Aku gak mau kamu ketularan kayak aku dan harus... Rin, kamu itu definisi istri yang sempurna. Aku terima kamu apa adanya, Rin. Tapi kenapa kamu mau nikahin wanita kayak aku, Mas? Aku nikahin kamu karena kepribadian kamu, bukan karena fisik kamu. Aku terima kekurangan kamu, segalanya. Oh, jadi kamu di sini berdua sama cewek lain? Nina, kamu ini apa-apaan sih? Maaf ya Bu soal ini. Jadi kamu masih ngebelain dia? Kamu tahu nggak? Udah Pak, kerjasama ini kita batalkan. Bu Lana, tunggu Bu. Kamu lihat loh. Udah bos kamu. Proyek triliunan hancur cuma gara-gara kamu. Soal kerjaan ya, aku kira kamu selingkuh. Udahlah sayang, aku bisa bilang ke papa untuk kasih kamu proyek yang lebih besar, oke? Sebentar ya Pak. Halo sayang. Halo sayang, aku kecelakaan loh. Kamu bisa nggak pulang sekarang? Kamu kecelakaan? Yaudah, aku kesana sekarang. Mohon maaf Pak, istri saya kecelakaan. Jadi saya harus balik dulu. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja ya Pak. Oh iya Pak. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Kamu ada luka nggak? Loh, kok kamu cepet banget sih datangnya? Aku belum siap-siap loh. Hah? Siap-siap? Bukannya kamu bilang tadi kamu kecelakaan? Aku tuh cuma bercanda sayang. Aku tuh takut di rumah sendirian. Kamu tahu kan rumah kita tuh besar banget kayak gedung putih. Makanya aku suruh kamu pulang. Canda kamu bilang. Kamu tahu kan? Aku tuh lagi sibuk banget. Kok kamu marah? Kamu harus ingat ya, kamu bisa ada di posisi kamu sekarang itu karena aku dan papaku. Sayang, hari ini tuh papa ulang tahun. Kamu jangan lupa beliin kado ya. Aku masih di kantor sayang. Aku masih sibuk banget. Ini kado buat papa. Kok kamu beli sendal kayak gini sih? Kamu kan tahu papa nggak suka modelan kayak gini. Ya aku mana tahu. Ya udah, lain kali kamu aja yang beli. Aku yang beli. Terus gunanya kamu tuh apa? Seharusnya kamu tuh bersyukur ya dikasih jabatan sama papaku. Tanpa papaku, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Gak usah belagu deh. Udah. Kamu tahu, perusahaan papa kamu tuh nyaris bangkrut. Di situ aku yang banting tulang mati-matian berusaha agar perusahaan papa kamu tuh bangkit lagi. Pagi, siang, malam aku kerja, gak pernah ngeluh sama sekali. Apa semua itu kurang di mata kamu, Rit? Yang namanya parasit, tetap parasit. Oke, terserah kamu mau bilang apa. Mulai sekarang aku mau kita pisah. Dan aku akan membalikan semua harta yang telah diberikan sama bapak kamu. Aku pergi. Coba aja kalau kamu bisa hidup tanpa aku dan harta papaku. Hei anak baru, gak usah songong deh ya. Maksudnya apa ya? Aku nggak paham. Gak usah pura-pura polos deh. Kamu pikir aku gak tahu cara kotor apa yang kamu lakuin untuk bisa masuk ke kantor ini? Sumpah, aku nggak ngerti apa yang kamu maksud. Kalau gitu, saya permisi. Saya harus pulang dulu. Anak baru gayanya udah selangit. Masuknya pakai cara kotor. Main mata lagi sama atasan. Maksud kamu apa ya?
Oh, ternyata gitu cara main anak baru itu. Harus aku viralin nih. Lihat aja, kamu bakal dibenci sama semua orang di kantor. Wah, iya. Enak rasanya. Pasti kamu pintar masak ya, Ren? Sedikit-sedikit aja, Pak. Belajar dari YouTube juga. Semoga kamu betah ya, Ren, di kantor ini. Iya, Pak. Saya harap juga begitu, Pak. Saya juga capek pindah-pindah kerja terus, Pak. Saya nggak bisa mastiin, tapi saya jamin kalau kamu akan betah di kantor ini. Karena saya lihat kinerja kamu di kantor sebelumnya itu bagus. Ternyata benar kata Rina. Dia pakai cara kotor untuk bisa masuk kantor ini. Harus aku abadiin. Aduh, baru beberapa hari kerja di kantor ini. Udah pulang lembur terus. Mana pulang paling akhir lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting aku bisa kasih kinerja yang terbaik di kantor ini daripada kantor-kantor sebelumnya. Gila ya, enak banget jadi anak baru. Bisa deket-deket sama bos. Bisa-bisanya anak baru dekat sama bos. Pakai pelet apa kamu? Please, aku cuma mau kerja di sini. Aku nggak mau cari masalah dengan siapapun. Kayaknya kalian berdua seneng banget ya gangguin adik saya. Hah? Adik bapak? Ayo Ren, kita pulang. Dasar netizen sulit. Sedekahnya Kak, Pak. Saya ada penawaran untuk kamu. Kamu mau nggak mencanin Elsie kayak saya? Kak, orang penting mana yang nawari pengemis untuk diajak kencan? Dada aja Kak ini. Saya bayar deh 10 juta. Maaf Kak, saya memang pengemis. Tapi saya ada harga dirinya Kak. Saya tambah nolnya 1, jadi 100 juta. Gimana? Gimana lokasinya? Ayo ikut saya. Sekarang kamu mandi, bersih-bersih, nampil semenarik mungkin. Oke. Menarik. Saya mau kasih tahu kamu satu hal. Silakan. Saya mau kamu pura-pura jadi tunangan saya. Loh, gak bisa Kak. Ini gak sesuai perjanjian. Saya bayar 2 kali lipat, Aduh, bukan gitu Kak. 3 kali lipat. Deal. Jadi tunangan Kakak. Jangan kan jadi tunangan Kak. Nikah langsung pun beneran gak apa-apa. Tapi bolehlah DP dulu. Di dalam sini ada 300 juta. Kamu bisa pakai. Jadi gini rencananya. Kore, kenalin. Ini tunangan aku. Oh, jadi ini tunangan kamu. Cuma di jalan mana kamu? Apa pekerjaan? Waduh, yang ini belum briefing nih. Saya pengusaha Om. Pengusaha? Usaha minta-minta? Jangan sembarangan ya, kok. Dia ini tuh... Udahlah, kamu itu gak usah pura-pura. Koko udah tahu kalau dia cuma pengemis. Ngapain Rina sama si pengemis itu? Sekarang kamu menikah dengan saya, atau orang tua kamu akan celaka. Lokasinya sesuai titik ya Mbak? Iya, udah cepet jalan. Mas, saya cancel aja deh. Loh, kok di cancel Mbak? Udah deh, nggak usah banyak tanya. Nih, saya bayar lebih. Pasti nggak balik lagi dia.
Pay kan? Iya mas, sesuai aplikasi ya mas. Iya Pak. Pak, sebentar Pak. Barang saya ada yang ketinggalan. Oh, iya mas. Kabur dulu lah. Semoga aku bisa menemukan orang yang tepat. Mas, ke PT Guru Gembar ya? PT yang besar itu loh. Mas tahu kan? Tahu mbak, saya sering antar orang ke sana. Mari mbak, silakan naik. Kita berangkat ya mbak. Banyak banget uangnya. Bang, ini uang sebanyak ini kok ditaruh di sini sih? Nanti diambil orang gimana? Oh iya mbak, saya lupa. Makasih ya. Iya, sama-sama Mas. Lain kali hati-hati ya Mas. Akhirnya, aku menemukan orang yang tepat. Aduh, semoga aku gak terlambat. Mau interview ya? Pulang aja. Interviewnya udah selesai. Hah? Udah ditutup. Siapa kamu berani ngatur-ngatur seperti itu? Pak supir? Tuh, Bapak kan supir taksi online tadi. Iya. Bukannya kamu yang bilang tadi mau ngambil barang ketinggalan. Tapi nggak baik lagi itu ya? Harusnya kalian baca baik-baik. Nama driver taksi online dan kalian pesan tadi. Hah? Hectore? Ini kan CEO gunung kembar terbesar se-Indonesia. Saya sengaja berpura-pura menjadi driver taksi online untuk menguji kejujuran calon karyawan baru saya. Jadi, uang yang saya temuin tadi itu Gak usah banyak tanya. Simpan saja uang itu untuk bekal hidup kalian. Karena saya bisa pastikan orang yang gak jujur seperti kalian ini gak akan diterima kerja dimanapun. Rina? Bisa-bisanya kok nggak ngelihat orang lagi buang sampah? Ngeleceh kali wah. Kok nggak ada tata krama ya? Orang lagi ngomong. Heh, seharusnya kami yang nanya. Kamu yang buang sampah sembarangan, kamu yang gak ada tata krama. udah Lan, nggak apa-apa. Dia sepupu aku. Dia sepupu kamu, Rin. Gua bilang-bilang pula kita sepupu ah. Jadi malu aku kan, punya sepupu Kismin kayak kau. Kurang ajar kamu ya. Sama saudara sendiri kamu ngomong kayak gitu. Saudara macam apa kamu? Udah Lan, nggak apa-apa. Dia emang kayak gitu orangnya. Ada apa bang? Aduh bang, kok abang nggak bilang kalau ada si Kismin itu di sini? Inilah, aku nggak tahu kalau jumpa dari sini. Bikin malu aja. Aduh, kasihan si Kismin ini. Secuil pun gak dapat warisan dari kakek. Ya, semua cucunya udah kaya raya. Cuma dia nih yang menderita raya. Udah puas kalian ngina aku? Kalau udah, aku mau pergi. Aku mau ketemu orang. Ya jelas belum dong Rina. Kecuali kau mau jadi babu di rumah kami. Baru kami puas. Ide bagus itu. Karena kita juga lagi butuh pembantu di rumah. Udahlah Bang, tinggalin aja manusia Kismin 2 itu. Oh iya, soalnya aku bakal jadi calon manajer di PT Velocity. Aku lupa, dia tahu apa sih tentang itu? Dia kan gaptek. Ya jelas lah, itu perusahaan AI paling besar di Indonesia. Oh iya, nih kartu namaku. Kalau kau berminat untuk jadi babu di rumah kami, telepon aja ya. Nomor kami 25 jam siap untuk menerima telepon dari kau. Ah udahlah, telat interview aku gara-gara kau. Bye, Ismin. Take it.
Rina, kenapa kamu langsung bilang aja kalau perusahaan ini itu milik kamu? Nggak apa-apa, Lana. Aku sengaja. Aku mau mereka menyesali perkataan mereka. Aku sendiri yang akan interview mereka. Mbak. Bocor. Mas, saya boleh pinjam kemejanya nggak? Oh, enggak, Mbak. Kalau nggak gini aja, Mbak. Mbak kasih saya uang. Nanti saya akan beli pembalut. Oh, boleh juga tuh, Mas. Tolongin ya, Mas. Oke, siap, Mbak. Ditunggu ya. Enak kali lah dipu orang kan. Dapat cepet. Aduh, abang itu mana ya? Apa masih lama? Kayaknya cewek itu bisa ditipu. Mbak. Mbak. Gimana sih pelayanan di kafe ini? Lihat, di tahu saya ini ada rambut. Maaf ya, Mas. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya maunya minta ganti rugi. Kalau enggak, kafe ini saya viralin. Ternyata dia juga mau nipu mbak pelayan itu. Harus video ini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Jangan bang, jangan. Yaudah kalau gitu saya ganti yang baru ya. Udah sana. Kapan lagi ya kan? Makan dapat sekali piring-piringnya, sama minumannya juga. Astaga, sampai mau dibawa piring-piring itu. Terlaluan. Halo? Hari ini ibu ada jadwal interview besok. Baik, saya ke kantor sekarang. Loh, mana abang itu? Kok makanannya hilang? Apa jangan-jangan dia nipu aku ya? Iya, Har. Suruh aja dia masuk sekarang ya. Permisi Bu, saya mau interview. Oh, ternyata dia. Aku akan kasih dia pelajaran. Oke, silakan duduk. Saya mau ke toilet sebentar ya. Halo, Pak Polisi. Udah sampai, Mas. Mas, ongkosnya 50.000 loh. Ini cuma 9.000 dikasih dia. Malah mau lebaran lagi. Kalau robot terus, kapan kayaknya? Kamu mau uang ini, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Mbak? Pura-pura jadi calon suami saya. Hah? Pura-pura jadi calon suami? Mbak ini siapa? Saya loh, nggak kenal sama Mbak. Gak usah bawel. Di dalam ATM ini ada 1 juta. Ini 2 bisa jadi milik kamu, asal kamu terima tawaran saya. Gimana? Deal? Ya udah, Mbak, saya mau. Kenalin, saya Rina. Sekarang kamu ikut saya. Saya nggak mau kamu berpenampilan ojek kayak gini. Yuk. Mbak, ambil motor saya, Mbak. Gimana penampilan saya, Mbak? Mbak. Halo, Mbak. Bagus kok, bagus. Bentar, Mbak. Jangan panggil saya Mbak. Mulai hari ini panggil saya. Oke? Yuk. Ini bukannya tempat. Oh, jadi ini calon suami yang kamu bilang itu. Kalana. Iya. Dia calon suami aku. Kamu kerja di mana? Dia CEO perusahaan terbesar di negeri Konoha ini, PT Uchiha Group. Kakak nggak nanya kamu. Kamu kerja di mana? Hai Mi. Kamu bukan yang ojek pengkolan yang tadi pagi nganter saya? Ojek pengkolan. Rina. Kalau kayak gini udah jelas lah. Harta Kodrat Widodo jadi milik. Secara kamu udah gagal dapat calon suami konglomerat kayak aku.
Kakak bisa melakukan apapun yang kakak mau. Tapi aku minta satu hal. Jangan pernah usir kakek, Kak. Kakek yang ngurus kita dari kecil. Aku nggak peduli. Aku mau hidup penuh kekayaan dan glamor. Aku nggak mau susah payah buat ngurusin si tua bangka bau tanah itu. Oh, jadi ini alasan kamu. Pura-pura minta aku jadi calon suami kamu. Karena kakak kamu ini. Aduh, si tukang ojek pengkolan ini banyak drama ya. Kamu sadar nggak? Kamu itu siapa? Emangnya kamu bisa berbuat apa? Siapa bilang saya nggak bisa berbuat apa-apa? Saya akan menghubungi orang yang saya kenal dari tempat ini. Oh, kamu anak OB di sini? Atau kamu supir di sini? Silakan kamu sesuka hatimu. Halo Pak Ilham. Loh, kok dia bisa kenal sama pengacara kakek? Tukang parkir. Parkirin mobil gue, ini kuncinya. Lucu juga ya dikira tukang parkir. Iya, motor Lana kok di sini pula diletaknya. Lana, kenapa motor kamu di tengah jalan gini? Aduh maaf Pak Direktur, tadi saya buru-buru. Kebiasaan kamu. Ya buru-buru juga Lana. Cuma sempat dipetik orang kayak mana nih motormu? Selesai perang ini pasti saya beresin kok Pak. Ya udahlah, selesain dulu perangmu itu. Woi, malah bengong. Cepat, lu parkirin mobil gue yang mewah ini. Ini mobilnya. Oh, baik Pak. Mobil ini? Sayang, Kenapa sayang? aku boleh nggak ya pinjam mobil kamu? Soalnya aku mau antar papa ke rumah sakit. Oh, boleh dong. Nih, kamu pakai aja mobil aku. Makasih sayang. Salah lagi. Ini mobil yang aku pinjami ke pacar aku. Ngajar. Maaf Pak, ini beneran mobil Bapak? Ya bukan sih. Tapi ini mobil pacar gue. Kenapa emangnya? Jadi dia selingkuh. Apa? Enggak ada Pak. Gini ya bro. Aku tuh bakal menjadi manajer di PT Cukup Tahu Aja. Jadi kita wajib flexing bro. Mau flexing tapi pakai barang orang. Nggak modal. Apa lo bilang? Enggak ada Pak. Oh jadi Bapak yang mau interview itu ya Pak? Itu Pak masuk aja Pak. Dari tadi tungguin soalnya. Lo parkirin mobil gue baik-baik. Pasang lecet. Siap Pak. Betul kali rambut aku. Halo Lana, itu ada cowok yang mau interview di perusahaan kita. Kau bilang sama dia, kalau mau keterima harus bawa pacarnya. Baik Pak. Kamu yang mau interview itu ya? Iya bu. Kata direktur, kalau Mas mau diterima di sini, Mas harus bawa pacar Mas ke sini. Buat apa ya bu? Kalau itu sih saya kurang tahu sih Mas. Mungkin buat ngerayain Mas keterima jadi manajer baru kami di sini. Oke bu. Sayang, kamu kesini ya ke kantor baru aku. Buat ngerayain, aku diangkat jadi manajer. Kamu kesini ya. Oh, ternyata pacarku beneran selingkuh. Untungnya aku tidak pernah ngasih tahu ke dia bahwa aku adalah pemilik PT Cukup Tahu Aja ini. Baiklah, saatnya eksekutor melakukan aksinya. Aku harus cari kerja di mana lagi ya? Udah 2 tahun belum dapat kerja. Halo Bu. Gimana nak? Udah ada duitnya belum? Bapak udah nggak ada. Sekarang Ibu di rumah sakit. Aku harus cari duit kemana lagi? 10 juta ini sebagai DP. Tapi kamu harus jadi pacar adik aku. Nanti akan saya tambahkan 30 juta lagi kalau kamu mau. Dapat 30 juta jadi pacar adik kakak. Duit ini bisa aku pakai buat pengobatan ibuku. Tapi adik saya itu spesial. Umurnya 27 tahun, tapi kelakuannya seperti bocah umur 5 tahun. Oh, kayak yang kembar 1000 itu ya kak?
ampun, Frey, tunggu. Apa ini putih kental-kental? Jangan-jangan. Tapi kok manis ya? Tubuhku kuat. Kamu minum susu kental manis lagi? Kamu jangan kasih dia manis-manis, soalnya dia ada riwayat diabetes. Yaudah, saya pergi shopping dulu ya, soalnya pacar saya udah nunggu di depan. Ini mah namanya bukan jadi pacar, tapi jadi babysitter. Sekarang mana lagi bocah itu? Sekarang kita coba semua makanan ini. Yang mana dulu ya? Jangan dimakan, ini tuh gula semua. Takutnya nasib kamu kayak ayahku. Kayak kamu. Iya, ayahku udah meninggal karena dia punya diabetes kayak kamu. Pasti kakak kamu sedih kalau kamu udah nggak ada. Jadi jangan dimakan ya. Batu. Halo? Kenapa kamu biarin adik saya makan gula sebanyak itu? Kan saya udah bilang, dia punya diabetes. Pokoknya, kalau adik saya sampai kenapa-napa, saya penjarain kamu. Hah? Di penjara? Wah, bukannya kamu... Saya kasih kamu 50 juta kalau kamu mau meluk saya. Hah? 50 juta? Sekarang? Iya, sekarang. Saya itu sampai 3. 1, 2, 3. Mas, apa-apaan kamu? Sayang. Bisa-bisanya ya kamu, Mas. Aku tinggal ke toilet sebentar, kamu malah pelukan sama cewek lain. Sayang, aku bisa jelasin sayang. Ini semua aku lakukan demi kebaikan. Demi kebaikan? Di mana letak kebaikannya, Mas? Aku benci sama kamu. Sayang. Sesuai janji saya. Nih, 50 jutanya. Udah, nggak usah disesalin. Gimana aku nggak menyesali? Hari ini aku butuh uang 50 juta untuk membayar rumah yang aku beli sama pacar aku. Iya, saya tahu kok. Kalian rencana beli rumah, jadi setelah nikah, kalian akan tinggal di situ kan? Iya bener. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari pacar kamu. Dia berencana nikah dengan laki lain, terus dia akan tinggal di rumah yang sudah kamu bayar. Mas, hari ini dia bakalan kasih uang itu ke aku. Setelah aku bayar, rumah itu akan atas nama aku kepemilikannya. Udah, kamu tenang aja. Iya, aku bisa sabar. Tapi mau sampai kapan? Aku janji kok. Setelah ini, aku pasti depak dia. Sayang, aku ke toilet sebentar ya. Iya sayang. Sekarang waktu yang tepat. Aku nggak percaya dia setega itu. Makanya saya sengaja nyuruh kamu buat meluk saya. Sengaja? Jadi kamu sengaja? Biar saya diputusin? Dia nggak akan putusin kamu, karena dia masih manfaatin kamu. Tapi tadi? Dia itu cuma pengen dikejar dan dibujuk. Tapi saya pesan sama kamu, jangan pernah ngejar dia lagi. Karena biarkan dia kecewa kalau kamu sudah tahu semuanya. Itu pasti bos baru dia pusat. Ganteng banget, malah masih muda lagi. Selamat pagi Pak Bos. Jangan panggil bos, panggil aja saya Reno. Saya lagi observasi karyawan. Anggap aja nggak ada. Saya kira bos itu galak dan suka nyuruh-nyuruh. Tapi kenapa kamu ngerjain semuanya sendiri? Terkadang yang terlalu banyak nyuruh lupa rasanya kerja. Aku
Aku nggak tahu kenapa ya, aku bisa cerita banyak hal ke Bapak. Padahal biasanya aku sama atasan kaku gitu loh. Ya kalau kayak gitu, jangan anggap aku atasan. Ya gimana ya, semua orang kan anggap kamu bos. Ngapain sih kita dikumpulin pas mau pulang? Malesin banget. Selamat sore semuanya. Saya ingin memperkenalkan bos baru kita dari pusat. Maaf Pak, saya terlambat. Maaf semuanya. Tapi saya harus izin ke toilet dulu Pak, sebentar. Dasar bos enaknya aja. Nah, ini bos baru kita. Namanya Pak Hardeniro. Loh, kenapa bingung gitu? Bos kita ini memang selalu tampil merendah. Kamu nyamar jadi bos buat apa? Aku bukan nyamar. Aku lagi jalan, terus nyasar ke ruangan Pak Deniro. Dan semua orang anggap aku bos. Terus sekarang aku nggak tahu deh gimana cara bilangnya kalau aku tuh bukan bos. Terus kenapa kamu nggak ngaku aja? Karena ya, aku senang gaya diri aku yang kamu hormati. Kamu nggak perlu jadi bos supaya aku hormati. Aku suka versi kamu yang nggak pura-pura kok. Kalau gitu aku boleh nggak jadi versi terbaik aku? Bukan buat kantor, tapi buat kamu. Kadang yang bohongin kamu yang paling jujur rasanya. Akhirnya aku bisa ngeliat lagi. Makasih ya dok. Kok baju dokter harganya 50 juta? Mahal banget. Loh, kok dia bisa tahu ya? Kamu tahu dari mana? Di skripnya kayak gitu dok. Entar muncul angka 50 juta. Tapi ya udahlah dok, lupain aja. Makasih ya dok. Jadi matanya yang super atau editornya yang kurang? Udahlah. Sayang, aku pulang. Aku udah bisa Sayang, apa-apaan ini? Ngapain kamu berduaan sama bos aku di sini? Welcome back, ma bro. Sayang, kamu tuh butanya kelamaan. Terus aku bosen, jadinya aku selingkuh deh sama bos kamu. Ups, sorry ya. Kamu udah keterlaluan ya. Sekarang juga kamu pergi dari rumahku. Rumah kamu? Ngaca ya please. Nih, kamu bisa lihat sendiri kan. Semua aset kamu udah jadi milikku sekarang. Waktu kamu masih buta, aku suruh kamu tanda tangan surat perpindahan aset atas namaku. Bener-bener tega ya kamu. Mendingan sekarang lo cabut deh dari rumah ini sebelum gue turun tangan. Tuh, dengar. Karena setelah aku nikah dengan Har, aku akan jadi perempuan kaya raya. Karena dia adalah CEO PT Sun Wukong. Halah, paling dia cuma ngaku-ngaku doang. Semua orang juga bisa. Cabut gak lo? Cabut sana. Santai Ndrong, santai. Nggak perlu pakai urat. Ntar ambianmu keluar lagi. Bu, yang dibilang Ri nggak bener kan, Bu? Enggak dong, Bu. Bisa-bisanya istri dan hartaku diambil bos sendiri. Tas siapa ya ini? Pasti mahal banget. Bang, abang cuma tas saya di sini ya? Itu tas saya, Bang. Masa sih ini tas mbak? Setelan mbak aja tomboy kayak gini. Yang punya tas ini pasti cewek tulen, mbak. Hai, tunggu! Dia pasti pemilik tas ini. Dan kelihatannya dia orang kaya. Aku bisa manfaatin dia untuk menghancurkan Rina dan Rina. Sayang, aku udah beliin. Hei, istriku! Dasar kurang ajar. Ikut sama aku ke kantor polisi sekarang. Aku bisa terima kalau kamu nggak suka sama istri aku. Tapi aku nggak bisa terima kalau kamu coba lukain dia. Re,
Istri kamu tuh ngebohongin kamu, Re. Lihat. Cukup ya, Rin. Aku udah capek dengan semua tuduhanmu yang gak jelas terhadap istri aku. Sekarang, kamu ikut aku ke kantor polisi. Sayang, berhenti. Aku nggak mau kita tersulut dalam dendam. Beruntung kamu, Rin. Karena istri aku masih berbaik hati sama kamu. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Ayo kita pergi dari sini. Re harus tahu kebusukan istrinya. Hei, tolong dengerin aku untuk terakhir kalinya, Re. Aku mohon. Lepas, Rin. Untung kamu gak ketuntut ya. Jadi tolong, jangan ganggu rumah tangga aku lagi. Re, tapi istri kamu tuh pura-pura hamil, Re. Apa yang aku lakuin ke kamu tadi, itu biar ngebuktiin kalau dia tuh pembohong. Dia itu cuma manfaatin kamu, Re. Kamu bisa nuntut aku kalau aku salah. Aku siap. Cukup, Rin. Jangan pernah sebut nama aku lagi. Persahabatan kita cukup sampai di sini. Baiklah, Re. Kalau kamu lebih percaya perempuan licik itu daripada aku mundur. Sayang, kok kamu lama sih? Katanya cuma mengambil barang ketinggalan. Oh, tadi aku mampir ke kantor sebentar. Maaf ya, sayang. Sayang, aku boleh nggak cium anak kita? Iya, cium aja sayang. Astaga. Jadi selama ini kamu bohongin aku? Iya, nanti kalau mobilnya udah selesai dicuci, kamu bawa aja jalan-jalan. Habis itu kuncinya nanti letakkan di meja saya. Makin banyak aja orang stres. Selamat siang, Mbak. Mbak. Halo, Mbak. Rin, ada tamu tuh. Tamu apaan sih, Lan? Kamu nggak lihat? Kamu pikir dia mampu nginep di sini? Mbak tahu dari mana? Saya nggak mampu nginep di sini. Ya saya tahu lah. Kamar di sini tuh per malamnya 3 juta. Emang kamu mampu? Oh, lumayan juga ya. Jadi begini Pak, hotel ini merupakan hotel bintang 4 dengan fasilitas lengkap di kota ini. Mulai dari lapangan bola, kolam renang, tempat karaoke, Bapak bisa menikmatinya. Berisik deh, Lan. Kamu tuh cuma cleaning service. Kerjanya tuh cuma bersih-bersih sama nyapu-nyapu. Jadi nggak usah ikut campur. Oke, kalau gitu saya sewa untuk semalam aja ya. Rina. Kamar 203, lantai 3. Bayar pas check out, awas kabur. Makasih, Mbak. Mari Pak, barangnya biar saya bawakan. Mari ikut saya. Gak usah sok baik deh, Lan. Lagian kamu mau resign kan? Lagian hotel ini juga gak akan ngasih kamu bonus apapun. Barang bawaan Bapak banyak juga ya. Iya, itu baju-baju saya dari kampung semua. Biasa Mbak dikasih tip berapa ya? Aduh, saya nggak bawa cash pulang, Mbak. Gak usah Pak, sudah jadi kewajiban karyawan hotel untuk melayani tamu sebaik-baiknya Pak. Ada yang perlu saya bantu lagi Pak? Sudah Mbak, saya mau istirahat aja dulu. Kalau begitu selamat beristirahat ya Pak. Saya tinggal dulu. Mari Pak. Mbak, saya mengganggu lagi. Sebenarnya saya butuh sesuatu. Oh, nggak apa-apa Pak. Bapak butuh apa ya? Saya lapar, Mbak. Kebetulan sekali Pak, restoran kita lagi ada menu baru. Nih, saya ada voucher. Bapak pakai aja. Wah, makasih banyak ya Mbak. Karyawan bagus. Sepertinya dia cocok. Mbak, kok bengong sendiri? Nggak apa-apa Pak. Bapak butuh sesuatu? Oh, enggak. Saya cuma mau ngobrol-ngobrol saja. Oh iya,
Tadi saya dengar dari karyawan restoran, mbaknya dulu manajer di sini ya. Iya Pak, saya sudah 8 tahun bekerja di hotel ini. Lah terus kenapa jadi cleaning service mbak? Begini saja, mbak mau tidak menjadi manajer lagi? Maksudnya Pak? Iya, mbak bisa jadi manajer lagi. Mau tahu caranya? Bagaimana caranya Pak?